semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin sering kita dengar tapi jarang nih kita renungkan, yaitu adalah apakah Pancasila masih relevan di kalangan generasi muda. Saya Zaifa sebagai moderator, di sini sudah hadir teman-teman hebat saya. Ada Alia dari Hukum, terus Puan dari Aktivis Sosial, dan Natasha dari Teknik, dan Valen dari Komunikasi. Halo semuanya. Halo. Kita langsung aja ke Alia. Kamu pernah nggak sih belajar soal hukum dan dasar negara? Pasti akrab banget ya yang sama namanya Pancasila. Tapi menurut kamu pribadi nih, apakah Pancasila itu masih penting untuk anak muda zaman sekarang? Aku sih itu penting banget ya, karena Pancasila itu kan bukan cuma teori, tapi dasar kita hidup di tengah masyarakat. Dimana banyak anak muda tuh sekarang terpapar informasi yang kadang bertentangan sama nilai-nilai bangsa. Pancasila ini bisa jadi semacam kompas moral kita biar kita nggak kehilangan arah. Setuju sih. Nah, sekarang Puan nih, kamu nih aktif di kegiatan sosial. Apa kamu pernah merasa nilai-nilai Pancasila muncul dalam kegiatan aktivitas kamu? Sering banget. Misalnya waktu saya ikut kegiatan bantu korban banjir, kita kerjasama tanpa melihat latar belakang. Itu bentuk nyata dari kemanusiaan dan persatuan. Kadang kita nggak sadar kalau yang kita lakuin itu sebenarnya udah mencerminkan Pancasila. Keren-keren. Sekarang ke Natasha ya, dunia teknik ini kan lebih ke hal-hal yang logis dan praktis ya. Tapi kamu merasa ada nggak sih peran Pancasila di bidang kamu? Jelas ada, misalnya dalam proyek kita tuh wajib kerjasama, musyawarah, dan bertanggung jawab atas dampak teknologi yang kita buat. Itu semua nilai dari sila keempat dan kelima. Jadi menurutku sih teknik pun tetap buat nilai-nilai dasar yang manusiawi ya. Oke, sekarang dari Valen, kamu kan dari jurusan komunikasi dan aktif di media sosial juga ya. Terus gimana sih cara anak-anak muda bisa menghidupkan nilai-nilai Pancasila di era digital ini? Anak muda tuh sebenarnya powerful banget di era sekarang. Kita bisa gunain media sosial untuk nyebarin toleransi, kasih motivasi, terus juga lawan hoax. Nah, Pancasila itu nggak cuma dibicarain di kelas PKN aja, tapi juga di postingan, create konten, dan bahkan lewat humor. Kita tuh harus kreatif, tapi juga tetap harus berisi. Wah, kalian semua keren banget loh jawabannya. Tapi jujur aja banyak yang bilang Pancasila itu cuma hafalan. Gimana tanggapan kalian dengan kalimat itu? Menurut aku sih cara pengajarannya itu terlalu kaku ya. Harusnya dibuat lebih aplikatif, misalnya lewat proyek sosial atau diskusi. Nah, bukan cuma ujian pilihan ganda aja kayak biasa. Kita butuh contoh nyata. Kalau pejabat atau figur publik bisa mencontohkan nilai Pancasila, anak muda pasti lebih tertarik mengikutinya. Nilai-nilai itu harus hidup di keseharian, mulai dari hal kecil seperti menghargai teman, ikut kerja bakti, atau jujur dalam tugas kuliah. Merasa kita tuh butuh narasi baru soal Pancasila yang nggak bosenin gitu dan deket sama kehidupan anak-anak muda. Gitu tutup semua ini nih, coba sebutkan satu harapan kalian nih untuk generasi muda Indonesia terkait dengan Pancasila ini. Kita nggak cuma hafal ya, tapi juga memahami dan mengamalkannya. Semoga makin banyak anak muda yang peduli sesama. Teknologi dan inovasi harus dibarengi dengan nilai kebangsaan. Semoga Pancasila jadi gaya hidup, bukan kewajiban semata. Oke, terima kasih banyak untuk semua narasumber. Semoga obrolan ini jadi pengingat buat kita semua bahwa Pancasila itu bukan warisan lama, tapi juga panduan hidup yang selalu relevan. Sampai jumpa di episode selanjutnya semuanya. Terima kasih.